sharing file menggunakan media peer-to-peer. Nah, sebelum kita ke materi, di sini kita akan perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang tahu nama kakak siapa? Yang tahu kakak perkenalan? Belum. Oh, belum. Nah, perkenalkan nama kakak nama Maulana dari 11 dari 1. Di samping kakak ada kakak Isya dari kelas 11 dari 1 sebagai operator. Halo kakak Isya. Nah, diri saya ada Kak Jaki sebagai trainer. Halo Kak Jaki. Halo. Dan di sampingnya Kak Jaki. Dan di samping sok. Halo Kak Dan di sampingnya Kak Jaki. Oke, sekarang kita kan udah kenal nih. Nah, sekarang kita akan menuju ke susunan acara. Nah, susunan acaranya itu ada penjelasan materi, ada praktikum, ada simulasi, ada sesi tanya jawab, dan ada media promosi dan penutup. Nah, sekarang lanjut saja ke materi 1, yaitu penjelasan materi. Nah, oleh Kak Jaki. Silakan Kak Jaki, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apakah adik-adik hari ini? Apakah baik? Apakah moodnya kurang? Apakah habis diputusin? Gimana kabarnya? Baik. Baik. Oke, jadi hari ini adik-adik tahu nggak kita bakal ngapain nih? Kakak bakal ngapain? Tahu nggak? Tahu. Apa? Penjelasan materi. Penjelasan materi. Ya, penjelasan materi benar. Cuman materi apa? Kan materi itu banyak sekali. Jadi kakak bakal ngapain nih hari ini? Materi apa? Sok, maju. Kak, saya tahu. Ya, apa? Pelatihan sharing file menggunakan metode peer-to-peer. Oke, luar biasa, bagus. Itu betul sekali. Jadi kakak hari ini bakal ngejelasin tentang metode sharing file menggunakan peer-to-peer. Seperti itu adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke peer-to-peer-nya nih, adik-adik tahu nggak arti sebenarnya dari sharing file? Ada yang tahu nggak? Ya. Beneran nggak ada? Gak pernah gitu sharing file gitu? Gak pernah? Gak pernah? Oke, jadi Bluetooth nih. Adik-adik pernah nggak sharing file? Misalnya lihat video pakai Bluetooth, pernah nggak? Nah kan, nah itu tuh salah satu contoh dari sharing file adik-adik. Nah sekarang kita bakal coba nih sharing file, tapi menggunakan metode peer-to-peer. Nah, adik tahu nggak medianya itu apa dari peer-to-peer itu? Oke, jadi kita langsung dulu masuk ke penjelasan dari apa itu peer-to-peer sebenarnya adik-adik. Jadi singkatnya peer-to-peer itu ya tadi metode sharing file gitu. Nah, jadi adik-adik tahu nggak nih alat-alat dan bahan dari peer-to-peer itu sendiri? Tahu nggak? Oke, jadi simpel banget sebenarnya alat-alat dan bahan dari peer-to-peer itu. Cuman butuh 3 benda doang, yaitu 2 laptop, 1 kabel. Nah, kenapa kita butuh 2 laptop? Yang namanya sharing file itu pasti ada yang namanya pengirim dan ada yang namanya penerima. Jadi nggak mungkin dong kalau kita melakukan sharing file terhadap diri sendiri dong, nggak mungkin kan? Nah, terus ada lagi yang namanya kabel. Nah, kabel itu berfungsi untuk sebagai media transmisi antara kedua laptop tersebut, adik-adik gitu. Nah, kabelnya juga bukan kabel sembarangan nih, bukan kabel USB, bukan kabel apa yang nyolokin buat televisi gini. Ada gini kabel buat nyolokin ke TV. Nah, bukan itu, ada lagi nama kabelnya. Nah, kabelnya yang ini. Nah, adik tahu nggak ini apa? Kabel apa ini namanya? Tahu nggak? Tahu? Kabel apa? Yes, betul, kabel UTP. Nah, jadi ini adalah namanya kabel UTP ya. Jadi kabel UTP itu adalah salah satu dari 3 jenis kabel dalam jaringan. Nah, di sini ada 3 jenis kabel ya dalam jaringan. Yang pertama ada kabel koaksial. Terus ada kabel UTP twisted pair tadi. Terus ada kabel fiber optik. Nah, jadi si kabel UTP ini termasuk ke dalam twisted pair. Nah, twisted pair itu dibagi 2 adik-adik. Twisted pair itu ada UTP, ada STP. Nah, jadi kalau yang ini jenisnya yang UTP ya. Jadi singkatannya tahu nggak dari UTP itu apa? Tahu nggak? Jadi UTP itu singkatannya dari Unsealed Twisted Pair. Jadi kalau yang jenis ini mah dia nggak pakai dalamannya itu nggak pakai ini besi, nggak pakai besian. Tapi kalau yang STP dia pakai karena artinya juga apa panjangannya juga
shield twisted pair, ya berarti ada pelindung dong di dalam kabel itu. Nah kayak gitu perbedaannya. Nah kira-kira udah mengerti belum tentang perkabelan ini? Oke. Ini penting loh adik-adik, karena nanti bakal diujian nih, bakal masuk mata pelajaran juga. Jadi adik-adik wajib tahu tentang perkabelan ini. Kan jurusannya juga TKJ. Seperti itu. Ya, kan udah tahu nih alat dan bahannya. Dikit banget kan, cuma ada 3 nih. Nah, sekarang kita masuk ke istilah-istilahnya. Oke, next, operator. Oke, jadi ada istilah dalam peer-to-peer itu biar ada nggak asing gitu dengan istilah-istilahnya. Nah, di sini ada yang namanya IP address. Nah, adik-adik udah tahu belum apa itu IP address? Udah pernah lihat belum? Belum? Pernah lihat nggak angka kayak gini? 192, apa ini? 2, 68, 81. Pernah nggak lihat angka yang kayak gini? Pernah, seperti yang di WiFi. Nah betul, di WiFi. Jadi kesimpulannya apa nih? IP address itu sebenarnya apa kalau ada di WiFi berarti? Ya kode bener sih, tapi apa yang lebih spesifiknya? Berjaringan. Apa? Berjaringan. Bukan. Nah adik-adik punya nih kan? Punya rumah kan? Punya lah. Ya. Nah pasti rumah itu punya alamat kan? Punya. Nah si fungsi IP ini adalah sebagai alamat dari komputer tersebut. Jadi ibaratkan si komputer itu adalah rumah, ya, sebagai rumah. Nah IP itu adalah alamatnya gitu, kayak gitu. Gitu. Jadi paham gak nih tentang IP address? Ya. Oke, kalau udah paham, nanti ada istilah-istilah lainnya yang mungkin ada ini kurang paham, asing gitu. Nanti kita jelasin sambil praktik ya. Oke, sekarang kita masuk ke praktikumnya. Tapi sebelum itu kita gambar topologi dulu nih. Nah, adik-adik tahu nggak nih topologi itu apaan? Ya. Tidak? Oke, nggak tahu kan? Nggak tahu nih topologi apa nih? Oke, jadi topologi itu adalah gambaran sebuah jaringan. Jadi di TKJ nanti kita dididik supaya jadi arsitektur jaringan. Jadi kita harus nyiapin dulu gambarannya. Jadi si WiFi harus kesambung ini dulu. Jadi kita harus tahu disusun dulu gimana mau masang jaringan tuh. Oke, jadi kita gambar aja ya contoh topologi nih. Dimana ya? Di sini. Oke, jadi di sini ada laptop ya, topologi. Ada laptop misalnya. Ya, anggap ini laptop ya. Terus ada laptop lagi di sini. Kan tadi alat dan bahannya ada 2 nih, ya. Kecil nggak? Kekecilan ya? Jadi kita gambar nih. Misalnya di sini laptop 1. Di sini laptop 2. Kan tadi laptopnya ada 2 kan? Ya. Nah, 2. Oke. Terus ada media kabel. Kita gambarin lagi di sini. Ini kabel. Set, jadi begitu. Terus pastikan kata kakak tadi bilang yang namanya sharing file itu ada yang namanya pengirim dan ada yang namanya penerima. Nah, di sini kita tentuin siapa yang jadi pengirim, siapa yang jadi penerima. Oke, jadi mana nih yang mau jadi pengirim? Adik-adik? Mau yang mana? Sebelah kanan. Cung, yang mau sebelah kanan jadi pengirim. Oke. Yang mau sebelah kiri jadi pengirim siapa? Cung. Oke, jadi sebelah kanan ya. Hasil fotonya. Sini jadi pengirim. Sini pengirim. Di sini penerima. Oke, penerima. Terus kita tulis alamatnya nih. Alamatnya tadi. Alamat dari komputer itu apa tadi? Tahu nggak? Masih ingat? IP address. Betul. Kita tulis IP address-nya. Sini 192. Ini IP penerima, ingat-ingat ya. Ini IP penerimanya ya. Nah, terus kita tulis juga bikin alamat buat si komputer 2, laptop 2, laptop pengirim. Nah, kita bikin lagi nih. Kan ini udah 1 nih belakangnya. Laptop lainnya harus beda dari IP penerima. Kenapa harus beda? Nanti bakal jadi data konflik gitu. Jadi nggak bakal terkirim datanya, bakal tabrakan lah istilahnya. Oke, jadi di sini harus beda. Nanti kayak gini.
Bedanya belakangnya aja ya, cukup belakangnya aja yang beda nih. Kan 80.5 misalnya. Nah, udah gampang nih topologinya nih. Ya, paham nggak nih? Sekilas tentang topologinya. Siap paham? Oke. Berarti kita langsung masuk aja ke menyeting komputernya supaya bisa mengirim file. Oke. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Di sini kakak-kakak jelasin dulu ya. Nanti adik-adik bakal yang mau cobain praktek bisa ke depan, oke? Ya. Oke. Kali. Jadi adik-adik kita pasangkan kabelnya dulu ke laptopnya ya. Oke Kak Kesha. Jadi adik-adik pernah lihat port kayak gini nggak? Udah ya. Jadi ini tuh buat jaringan ya. Jadi kita pasangin si ininya ke sini. Nah kayak gitu. Sama juga di laptop dua sama aja ya. Dipasanginnya kayak gitu. Oke, kita pasangin ke laptop yang kedua. Sini. Dua, tiga. Nah, Dek, nah kan kita udah masang kabelnya nih. Sekarang kita nge-setting si laptopnya. Oke, jadi kita nge-setting laptop si penerima dulu ya. Oke, di sini kita buka ke ini yang ada lambang. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nih, gambar ini aja deh. Nanti ada klik ke yang gambarnya kayak gini. Gambar logo ya. Gambar logo. Terus nanti ada kayak lambang stop di sini. Nah, klik di situ. Klik kanan di sini, so. Klik kanan apa tuh? Oke, terus klik Open Network and Internet Setting. Nah, kalau udah coba, kita ke check adapter option. Oke, kalau udah muncul kayak gini. Nah, kalau misalnya ada WiFi yang muncul nih, misalnya lagi tersambung ke WiFi, kita disablein dulu supaya nanti bisa ngirim filenya biar nggak padu gitu sama yang internet ini. Oke, kan ini udah nggak ada nih, udah disable ya. Berarti kita langsung aja ngitung si internetnya. Oh, kita klik kanan di internetnya, terus kita ke properties. Oke, jadi di sini kan masih disable nih. Berarti kita harus enablein dulu. Oke, Kakisya enablein dong. Oke, enablein. Oke, kita tunggu. Nah, ini kan masih bacanya identifying. Nah, kita tunggu ya. Oke. Bisa klik kanan? Oke, nah kalau udah bisa diklik kanan gini, berarti langsung ke properties. Nah, ini kalau udah ada tampilan kayak gini, kita klik di Internet Protocol version 4. Pokoknya yang ada 4-4-nya gitu ya. Kita klik di situ. Cut. Oke, ada klik yang ini ya, Internet Protocol version 4. Pokoknya yang ada 4-4-nya ya. Kita klik. Terus klik properties. Nah, di sini kan ada nih kayak kolom-kolom gitu ya. Nah, kita buka dulu. Kita klik ini supaya bisa kita tulis di sini. Nah, udah yang bawah juga otomatis buka nih. Nah, kita masukin IP address dari penerima. Nah, masih ingat nggak tadi IP address dari penerima? Sok coba sebutin. Terus 168. Terus 1. Oke. Nah, buat subnet mask kita langsung klik aja, nanti dia otomatis muncul. Oh, ininya udah ke setting, terus kita ke subnet masknya. Nah, subnet masknya kita tinggal klik aja di sini, nanti dia langsung muncul kayak gini nih. Nah, oke. Nah, buat setting laptop penerimanya ini udah beres nih. Kita tinggal okein aja. Berarti udah beres nih si penerimanya. Kita oke. Kan di sini belum bisa diklik nih si kolom-kolomnya. Jadi kita klik dulu di sini. Kita klik dulu di sini supaya bisa diisi kolom-kolomnya. Nah, setelah kita buka kolomnya, kita isi. Jadi kan ini si IP pengirim nih. Nah, IP pengirim itu apa? Coba. Tadi masih ingat nggak?
Coba sebutin. Terus? Oke, sip. Terus setelah kita isi IP address-nya ini sebagai alamat si komputernya, kita isi subnet masknya. Kita tinggal klik aja, nanti langsung muncul si subnet masknya. Nah, udah. Terus kita isi kolom ketiga, si gateway ini kita isi. Nah, isinya karena ini pengirim, berarti kita isi si IP dia sendiri. Oke, kita isi tadi IP dia sendiri itu apa? IP apa? Apa IP-nya? IP dia, IP si komputer ini apa? Nah, ini satu kan? Satu karena kan saya udah bilang tadi ya si kolom ketiga ini isinya IP dia sendiri. Oke. Nah, kalau udah keisi semua ini berarti semuanya udah beres nih. Setting si laptop pengirim. Tinggal kita oke. Nah, udah beres nih. Sekarang kita nyeting IP buat laptop penerima. Oke, jadi misalnya ya, ini laptop penerima ya. Ibaratkan ini laptop keduanya gitu. Oke. Kita klik kanan lagi. Terus kita properties lagi, sama aja kayak tadi langkah-langkahnya. Kita klik ini, terus kita klik propertiesnya. Nah, bedanya kalau yang penerimanya di sini kita di kolom ketiga kita tulis yang pengirim. Nah, ini kita ubah dulu si IP address-nya. Kan tadi si penerima apa nih IP address-nya? Belakangnya 5. Ah, betul. Kita isi 5. Kenapa cing tadi gak boleh sama si IP pengirim sama IP penerima? Nah, betul. Nah, betul. Jadi di sini harus beda. Nah, kalau udah ya, terus sama si subnetnya tinggal klik aja, nanti langsung muncul kayak gini, sama aja. Terus nanti di kolom ketiganya nih agak beda. Menurut Ade, di sini bakal diisi IP yang mana? Belakangnya yang mana? Yang di belakangnya satu karena penerima dia. Ya, jadi dia yang bakal ngakses karena ini ke folder di pengirim. Yang mana ya? Enggak, jadi tunggu kamera. Jadi oke. bicaranya tunggu kamera. Kalau kamera ke sini berarti saya ingin ngobrol. IP penerimanya. Oke, nah ini udah beres ya. Oh ya. Tinggal kita klik oke. Kita klik. Apa ini? Terus ya, menurut Ade di kolom ini yang udah beres. Nah, di sini biasanya ada muncul kayak gini. Kita klik yes. Baru tuh, nah gitu. Jadi ngikutin kamera ya. Ini udah beres nih. Berarti kita tinggal bikin folder di belakangnya satu karena penerima dia pengirim bakal ngakses ke. Oke, jadi kan tadi kita udah nge-setting si laptop pengirim, udah nge-setting laptop penerima. Sekarang kita cek konektivitas dulu ke CMD. Ada tahu nggak CMD itu apa? Ya. Jadi CMD itu buat periksa konektivitas kita nyambung atau enggak sama antara laptop pengirim dan laptop penerima. Jadi kita cek dulu lewat CMD gitu. Oke, kita buka CMD-nya. Bisa. Nah, ini tampilan CMD. Pernah lihat nggak kayak gini? Pernah? Nah, oke. Jadi yang pertama kita lakukan buat ngecek konektivitas kita klik if config di sini. If config. Oke, itu ya, if config. Ingat oke? If config. Oke, kita enter aja. Nah, kalau udah ditampilkan kayak gini, berarti udah benar nih. Tadi kan kita IP address-nya belakangnya satu nih. Ini kan sebagai pengirim. Nah, udah benar nih. Tapi kok depan gateway-nya oke, udah benar juga depan gateway-nya. Berarti kita sekarang tinggal coba ping. Ping itu manggil si laptop penerima apakah tersambung ke laptop pengirim. Nah, kita cara ngeceknya itu pakai ping. Oke. Ping masukin IP address-nya, IP address si pengirim. Coba IP address pengirim itu apa tadi? Terus 80.5. Oke, coba kita aja nyambungkan nih. Nah, nih lihat kalau udah ada bacaan TTL kayak gini, berarti artinya si laptop pengirim dan penerima sudah tersambung. Sekarang yang harus kita lakukan setelah ngecek konektivitas, kita harus bikin folder dulu.
bikin foldernya juga bukan asal-asal bikin folder di dokumen gitu. Kita harus setting dulu si foldernya supaya bisa jadi tempat buat sharing. Oke, kita ke ini libraries. Libraries tahu kan libraries? Tahu? Ya, kayak gini tahu? Tahu. Nah, kita bikin di mana Kisah? Oke, kita bikin di sini. Kita klik new folder, kita ganti namanya nih. Jadi misalnya aksi ulung aja. Oke, aksi ulung aja. Oke, udah. Oke. Kita klik kanan di folder ini. Klik kanan, kita ke properties lagi. Ke properties. Nah, kan dia udah jadi tampilannya udah seperti ini nih. Kita pindah ke sharing. Sharing. Nah, terus kita pencet share. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, kita klik yang ini. Udah kayak gini. Klik. Nah, kalau udah ada bacaan everyone kayak gini, kita klik everyone. Oke, kita add. Nah, di sini kan masih everyone create doang nih. Berarti nanti kalau kita misalnya si laptopnya tuh akses, nanti cuma bisa baca doang, nggak bisa misalnya ngedit si filenya. Jadi kita harus ubah dulu menjadi read atau write. Nah, kayak gini. Oke, ini berarti udah beres nih. Kalau ini udah beres, nge-setting si share tadi, kita klik share. Kayak gitu, done. Oke, udah beres. Kalau udah nge-setting si share-nya, kita ke advanced sharing. Kita setting lagi, bikin lagi. Nah, coba dimatiin dulu. Nah, biasanya tampilan pertama ketika kita klik advanced sharing pasti kayak gini nih. Nah, oleh karena itu kita harus klik dulu si ininya supaya muncul yang kayak gini. Baru muncul si kolom-kolom ini, lalu kita klik permission. Oke. Nah, tadinya kan belum nih. Oke, kita matiin dulu ini ya. Oke, lagi. Nah, kalau tadi kita klik yang tadi, kita klik permission. Pertama kali kita lihat pasti si allow-nya ini pasti cuma satu doang. Nah, kalau satu doang gini, berarti kita harus nge-allowin semua. Kita klik aja di situ. Nah, nanti kalau kita klik satu di sini, udah otomatis allow semua. Kalau udah kayak gini, kita klik aja oke. Apply, oke, apply. Kita klik oke. Nah, udah beres itu berarti setting foldernya. Oke, apply. Oke lagi, close. Nah, kalau udah selesai nih, udah setting laptopnya udah beres, udah setting foldernya juga udah beres, berarti kita tinggal ngakuin apa lagi nih, kira-kira? Ayo. Ngakuin apa? Ngakuin apa? Lepas dulu nih. Ayo, coba kayak apa ayo? Tahu nggak? Sharing filenya kan tadi udah dibilang dari judulnya juga kan sharing file menggunakan metode peer to peer. Jadi kalau kita nggak sharing file itu ngapain kita gitu? Oke, berarti kita bakal sharing file. Kita coba sharing file dari laptop pengirim. Coba Katisya sharing file. Masukin apa ngambil filenya coba kita masukin sini. Ambil file misalnya dari mana? Kakisnya. Oke, misalnya presentasi kita copy. CTRL-C aja kak. CTRL-C. Aksioma aja. Kita paste. Nah, nanti tampilannya gini nih. Kalau misalnya kita lihat dari si penerima, nanti bakal muncul juga kayak gini, otomatis gitu. Sama halnya kalau misalnya kita mau ngirim file dari penerima, terus kita pastein di folder ini, bakal muncul juga di laptop yang pengirim kayak gitu. Jadi sebenarnya antara kedua laptop ini kedudukannya sama, sama-sama bisa mengirim file, sama-sama bisa menerima file. Seperti itu adik-adik. Oke, jadi ada yang ditanyakan nggak tentang seputar ini? Oke, apa? Apa dek? Masih ada yang belum paham tentang penjelasannya? Iya, nanti kalau maju ke depan. Siapa paham itu aja lah. Saya. Oke, kamu maju. Terus siapa lagi? Saya kak.
Oke, itu masukin dulu si kabelnya ke sini. Nah, terus yang itu masukin yang itu. Masukin. Sok deh Jihan. Masukin. Nah, pelan-pelan. Set. Oke. Nah, selanjutnya kan ini jadi pengirim nih. Ini jadi penerima. Sok saya tunggu dulu di penerima. Cuma itu tadi. Ini gimana? Nah, ke situ ke kanan. Tuh, klik kanan di situ. Klik kanan. Nah, klik kanan. Nah, klik yang ini. Diklik. Oke. Ke bawah lagi. Nah, kembali ke sini. Klik ini. Ke bawahin. Gini ke bawahnya. Nah, kayak gini nih. Ini ya. Dulu jadi gini. Tuh. Oke. Terus ke dial up. Nah, ke change adapter option. Oke. Nah, kalau udah sampai sini nih, kan tadi ke sini ya, ini. Kita klik kanan juga di situ. Nah, oke, jadi itu materi yang pertama dari Kak Jaki sekaligus materi yang terakhir. Nah, sebelum kita tutup acara, yaitu ada sesi promosi, yaitu yang akan dibawakan oleh Kak Nila. Oke, Kak Nila, silakan. Oke, halo semuanya. Masih semangat gak nih? Alhamdulillah. Nah, jadi kan tadi udah diterangin ya sama Kak Jaki, terus udah dipraktekin juga sama Kak Ecia. Nah, peer-to-peer ini kita menggunakan 2 perangkat laptop juga kabel USB. Ada yang tahu gak sih laptopnya tadi dari merek apa? Axio. Tahu gak Axio itu apa? Nah, jadi Axio adalah perusahaan elektronik yang memproduksi komputer, laptop, dan produk-produk IT lainnya. Nah, Axio ini terbentuk pada tahun 2004. Nah, di sekolah ini tuh kita ada yang namanya kelas ACP atau Axio Kelas Program. Ada yang tahu gak Axio Kelas Program itu apa? Ya, kalau tidak. Nah, Axio Kelas Program merupakan program sosial dari PT Teradata Indonesia yang bertujuan untuk merekrut kelulusan yang terampil, siap juga mandiri melalui program mensinkronisasikan kurikulum industri dan dengan kurikulum sekolah. Nah, di sini ada yang mau masuk kelas industri gak? Atau kelas ACP? Nah, jadi yang masuk kelas ACP itu kita bakal diberi atau kita itu membeli laptop ya. Laptop dengan merek Axio. Nah, laptop ini spesifikasinya bagus, juga harganya terjangkau. Kalian juga akan mendapatkan kelas yang bagus, dan ber-AC, juga ada wifi-nya, pokoknya nyaman deh. Nah, terus yang masuk kelas ACP ini juga ya, kita itu bakal memiliki ACP ini juga ya, nilai dan sertifikat industrinya sendiri. Yang masuk. Nah, sekian penjelasan tentang Axio dan apa itu ACP dari kakak. Nah, oke, berikut adalah rangkaian acara dalam Axio Mengajar. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, diharap kakak-kakak maju ke depan. Nah, kami di sini dari Axio Mengajar mengucapkan terima kasih karena telah mau berpartisipasi dengan kami untuk bisa mendengarkan, sekalian dapat pengetahuan juga, telah mendengarkan materi yang kakak sampaikan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.